Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 9 kita akan memasuki bab 5 di semester 2 ini ya. Walaupun beberapa kemarin sudah kita bahas ya di sebelum PAS. Nah, ini tinggal kita lanjutkan aja untuk bab 5 kesebangunan dan kekongruenan. Ya, untuk subbab yang selanjutnya kita bahas tentang segitiga sebangun dengan kongruen. Ini hanya mereview saja ya, karena sudah kita bahas di awal pertemuan. Jadi, dua segitiga kongruen dan dua segitiga sebangun, apa persamaannya dan apa perbedaannya. Ya, untuk segitiga kongruen ya, ini yang dituliskan dengan warna biru, sedangkan yang sebangun yang dituliskan dengan warna hijau. Jadi untuk persamaannya pada baris pertama itu sudut yang bersesuaian sama besar ya, sama, kongruen dan sebangun sama. Sedangkan untuk perbedaannya, untuk segitiga kongruen dia sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan untuk yang dua segitiga sebangun sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Ingat ya, sama panjang dengan sebanding itu berbeda. Kalau sama panjang itu panjangnya benar-benar sama persis. Sedangkan kalau sebanding itu perbandingannya yang sama. Misalnya kita punya panjang segitiga pertama adalah 2, panjang segitiga kedua adalah 2 juga. Maka dia sama panjang atau kongruen. Sedangkan kalau yang sebanding contohnya misal segitiga pertama itu adalah 2 panjangnya. Sedangkan segitiga kedua panjangnya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Terus untuk yang ketiga, besar bangunnya sama untuk dua segitiga kongruen. Sedangkan untuk dua segitiga sebangun, besar bangunnya berbeda. Sudah jelas ya? Kalau ukurannya sama, besarnya juga sama untuk yang kongruen. Sedangkan untuk yang sebangun, besar bangunnya berbeda. Bisa segitiga yang pertama misalnya kecil, segitiga yang kedua besar. Yang penting dia sisinya sebanding. Seperti itu. Ya, selanjutnya, subbab selanjutnya, segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miringnya. Nah, ini panjang sekali ya, jangan bingung. Nanti insya Allah gampang ya. Jadi misalkan kita punya segitiga ya, siku-siku seperti ini. Nah, lalu ditarik garis tinggi ya, tinggi ke sisi miring. Nah, ada siku-sikunya juga gitu. Kita beri nama segitiganya adalah segitiga ABC ya. Ya. Untuk yang segitiga pertama itu kalau misalnya kita mau mencari tinggi AD-nya ya. AD-nya maka nanti kita perlu sisi BD dan CD. Nah, untuk segitiga kedua kalau yang dicari adalah AB ya atau alasnya. Maka yang kita butuhkan adalah sisi BD dengan BC. Nah, untuk segitiga ketiga ya kalau yang dicari adalah AC, maka kita butuh sisi CD dengan CB. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk yang segitiga pertama, kalau kita mau mencari AD atau tinggi segitiga ya, maka kita gunakan rumus AD kuadrat sama dengan BD dikali CD ya. Dilihat aja garis putus-putusnya. Dia nyambung kok ya. Jadi AD berarti BD dikali CD. Nah, segitiga yang kedua, kalau AB yang dicari, maka AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Ya, diperhatikan garis putus-putusnya. Ya, ingat ya itu kuadrat ya. Yang AD tadi kuadrat, yang AB juga kuadrat. Tapi perkaliannya tidak kuadrat. Nah, selanjutnya segitiga ketiga, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Ya, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Dilihat panahnya saja.
panah dan garis putus-putusnya. Karena dia bersesuaian gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau yang dicari AD atau garis tinggi ke sisi miring, maka rumusnya AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Ya, dilihat garisnya aja karena kalau huruf-hurufnya nanti bisa berbeda-beda ya di setiap soal. Bisa aja segitiganya namanya bukan ABCD tapi PQRS. Bisa juga KLMN. Nah, jadi jangan dihafalkan hurufnya tapi dihafalkan atau dipahami garisnya, garis putus-putus dan panahnya gitu. Nah, terus untuk kalau kita mau mencari AB atau alasnya, maka ya alas terus ke atas arahnya ya. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Sedangkan kalau kita mau mencari garis tingginya sisi sebelah kiri yaitu AC, maka AC kuadrat sama dengan CD kali CB gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke contoh soal. Jadi contoh soalnya yang pertama, segitiga ABC siku-siku di A dengan AD tegak lurus BC. Panjang BC sama dengan 15 dan BD sama dengan 6 cm. Tentukan panjang AD. Nah, kita gambar dulu. Jadi kalau digambar seperti ini, kita beri nama aja ABCD seperti contohnya tadi. Ya, karena yang dicari adalah AD, nah langsung kita buat garis putus-putusnya ya biar kalian ingat nanti rumusnya pakai yang mana ya gitu. Nah, AD yang kita cari. Nah, yang tengah ini. Maka tinggal nanti kita butuh sisi BD dengan CD. Nah, dilihat di soal. BD sudah diketahui belum? Ya. BD sudah diketahui yaitu 6. Ya, sedangkan CD sudah diketahui belum? Belum, tapi BC diketahui 15. Nah, BC 15, BD 6, berarti CD berapa? Tinggal 15 dikurang 6, yaitu 9. Nah, tinggal kita masuk ke rumusnya. AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Tinggal dimasukkan BD-nya 6, CD-nya 9, atau sama dengan 54. Karena di situ AD kuadrat, maka kita cari AD-nya sama dengan akar 54. Ada nggak akar 54? Tidak ada ya. Karena tidak ada akar 54, maka bisa kita jabarkan ya. Masih ingat ya yang di kelas 8? Jadi kalau tidak bisa diakarkan, kita bisa jabarkan dulu. Dia berapa dikali berapa yang salah satunya bisa diakarkan ya. Jadi ketemunya adalah akar 9 dikali 6. Ya, akar 9 bisa keluar dari akar, jadi 3 akar 6. Nah, sebenarnya ini dari awal juga bisa kita langsung akarkan ya. Jadi yang di ini ya. Nah, ini 6 kali 9, jadi nggak usah ditulis hasilnya dulu juga boleh ya. Pokoknya kalau kalian sudah melihat perkaliannya itu, satunya nggak bisa diakar, satunya bisa diakar, maka langsung akarkan saja. Jadi boleh dari sini langsung AD-nya sama dengan akar 6 kali 9. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya akar 9-nya kita keluarkan, jadinya 3. Yang di dalam akar tinggal angka 6. Nah, sama ya hasilnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh yang kedua. Segitiga PQR siku-siku di Q, panjang PS 4 dan RS 6
hitunglah yang pertama panjang PQ, yang kedua panjang QR. Ya. Satu-satu dulu, kita hitung panjang PQ-nya dulu. Nah, seperti biasa digambar dulu biar nggak bingung. PQRS. Nah, di sini yang tadi Ustazah bilang ya, jadi tidak hanya ABCD saja nama segitiganya, bisa juga PQRS. Nah, di sini yang pertama dulu kita cari yang PQ. Langsung dibuat garis putus-putusnya. PQ. Ya. Berarti kalau yang dicari PQ atau QP ya, sama saja PQ, QP, maka yang kita butuhkan adalah sisi PS dan PR. Nah, kita lihat PS sudah diketahui belum? Sudah ya, di situ ada PS sama dengan 4. Sedangkan PR sudah diketahui belum? Belum, tapi RS-nya diketahui 6 ya. Maka bisa kita hitung tuh nanti. PS-nya 4, RS-nya 6, maka PR-nya jelas 4 ditambah 6. Jadi sama dengan 10. Baru kita masuk ke rumus. PQ kuadrat atau QP kuadrat sama saja, sama dengan PS dikali PR. Nah, PS-nya adalah 4, PR-nya adalah 10, maka PQ kuadrat. Nah, ini yang tadi Ustazah bilang, jadi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa satunya itu bisa diakarkan, satunya tidak, maka langsung aja diakarkan seperti ini. Ya, nggak usah dihitung hasilnya, gitu. Ya, jadi PQ-nya sama dengan akar 4 dikali 10. Ya, akar 4 bisa keluar menjadi 2, sedangkan yang di dalam akar tinggal angka 10. Jadi 2 akar 10 cm. Ya, selanjutnya ya kita hapus dulu. Nah, lanjut ke panjang QR. Ya, kita hapus dulu afwan ya. Terhapus garisnya. Oke, yang penting tahu ya, gambarnya seperti yang tadi. Ya, yang ditanya adalah QR. Nah, langsung dibuat garis putus-putusnya. Ya, yang ditanya adalah QR, berarti kita butuh sisi RS dan PR. Nah, sudah diketahui semuanya. RS-nya 6, PR-nya tadi sudah ya, PR-nya adalah 10. Maka tinggal masuk aja ke rumus QR kuadrat sama dengan RS dikali RP atau PR. 6 kali 10 hasilnya 60. Nah, kalau yang ini tidak langsung diakar, kenapa? Karena di situ dua-duanya tidak bisa diakarkan, ya. Maka kalau tidak bisa diakarkan dua-duanya, jangan langsung pakai yang akar tadi, tapi dihitung dulu ya. 6 kali 10 sama dengan 60. Baru kita jabarkan ya. QR-nya berarti akar 60. Nah, kita cari angka yang dia itu perkalian yang hasilnya 60, salah satunya yang bisa diakar, yaitu 4 dengan 15. Nah, kalau yang angka keduanya itu dia besar tidak masalah ya, yang penting tidak bisa diakar ya. Yang penting syaratnya adalah satunya bisa diakar, satunya tidak bisa gitu. Oke, berarti akar 4 kali 15, akar 4-nya bisa keluar ya dari akar menjadi 2. Sedangkan yang di dalam akar tinggal 15. Jadi kita punya 2 akar 15 cm. Gitu. Nah, untuk latihannya nanti kalian coba latihan 9 halaman 43 nomor 1 buku paket ya, seperti biasa. Kerjakan di buku latihan, terus nanti difoto dan diupload ke assignment. Nanti waktunya sampai minggu depan saja ya. Ini masih panjang. Tuh. Ya, selanjutnya, subbab selanjutnya, segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi. Ya, jadi di situ nanti ada 2 bangun segitiga. Nah, diperhatikan dulu. Jadi nanti ada segitiga ABC.
Oh, afwan, ini Ustazah masih salah tulis, jadi jangan dicatat dulu. Nah, tunggu ada gambarnya dulu ya. Ya, jangan dicatat dulu, digambar dulu aja. Nah, ini ya. Ya, diperhatikan dulu gambarnya. Jadi di situ ada gambar segitiga. Tapi kok ada garisnya lagi tengahnya ya. Jadi di situ sebenarnya ada dua segitiga. Ya, yaitu segitiga pertama itu yang ini ya, yang DEC atau CDE ya. CDE ya. Segitiga pertama yang atas, yang ini. Nah, sedangkan segitiga kedua adalah CAB, yaitu yang ini. Ya, seluruhnya ini. Jadi ada segitiga kecil yaitu CDE dan segitiga besar yaitu CAB. Nah, ini segitiga besarnya. Gitu. Jadi itu nanti yang kita bandingkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi DE dan AB itu sejajar. Nah, kalau ada tanda seperti ini namanya sejajar. Ya, ada tanda panah ini ya. Panah ini dia namanya sejajar. Maka sudut CDE ini sudut CDE berarti di sini sudutnya CDE dia sehadap dengan sudut CAB yang ini berarti ya, CAB. Nah, dia sehadap ya, hadapnya sama gitu. Nah, selanjutnya sudut CED itu sehadap dengan CBA. Ya, CED berarti yang ini dia sehadap dengan CBA. Nah, berarti yang ini. Ya, sama ya, madepnya sama gitu. Terus untuk selanjutnya DCE berimpit dengan ACB. DCE berarti yang ini berimpit dengan ACB. ACB di sini juga. Nah, berimpit itu maksudnya sudutnya walaupun segitiganya berbeda tapi sudutnya satu gitu ya, sama. Nah, itu namanya berimpit. Oke. Selanjutnya, dari yang sudut-sudut sudah kita ketahui, maka bisa kita tuliskan nih nanti ya untuk perbandingannya. Oke. Ya, kita gambarkan lagi segitiga kecil dan besarnya yang dijadikan satu bangun. Kita beri nama A, B, C, D, E. Terus kita beri nama sisinya juga ya. Nah, kita beri nama sisinya adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, dan F kecil. Nah, jadi caranya membandingkan adalah di situ kalian perhatikan garis merahnya ya. Jadi CD atau panjang sisi CD per kita bandingkan dengan CA ya, itu sama dengan sisi sebelah kanan yang biru. CE per CB ya, jadi harus sama. Nah, terus itu bisa kita bandingkan dengan DE per AB. Nah, diperhatikan dulu perbandingannya. Ya, jadi CD per CA itu sama dengan CE per CB sama dengan DE per AB gitu ya. Nah, untuk atas bawahnya tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi nggak boleh kalian bandingkan di sini misalnya CD. Nah, CD kan di sini dengan CA ya kan? Tapi kalian nulisnya CD per DA. DA. Nah, ini tidak boleh. Ini yang sering kali salah. Jadi yang dibandingkan adalah segitiga kecil dengan segitiga yang besar.
Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian membandingkan CD ya dengan DA, maka kalian lihat CDE ini benar dia segitiga ya. Tapi lihat kalian yang bawah. Ini apakah bentuknya segitiga yang bawah? Yang ini apakah segitiga? Bukan ya. Yang bawah ini adalah trapesium. Jadi tidak boleh dibandingkan karena bangunnya saja sudah berbeda gitu ya. Jadi jangan bandingkan CD dengan DA, tapi bandingkanlah CD dengan CA gitu ya. Oke, sama yang sisi sebelah kanan juga sama, CE dengan CB itu juga sama ya. Nah, terus untuk yang ini nggak perlu diubah-ubah ya. Nah, di sini yang sejajar cukup satu saja, jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurang, yaitu DE dengan AB. Nah, karena tadi sudah kita beri nama sisinya, atau kita misalkan sisi-sisinya yaitu A kecil, B kecil, sampai F kecil, maka bisa kita tuliskan, ya, atau bisa kita tuliskan. Nah, CD, kalian lihat, CD itu sama dengan apa panjangnya CD? A kecil, ya. CA, kita lihat, CA. Berarti CA itu terdiri dari panjang A ditambah panjang B. Nah, ya. CA di sini dilihat CA. Berarti panjang A ditambah panjang B. Nah, sama dengan CE itu adalah C kecil per CB. Berarti C kecil plus D kecil. Sama dengan DE per AB. DE-nya adalah E kecil, AB-nya adalah F kecil. Nah, ini adalah perbandingannya. Nanti kalau diterapkan di soal sama juga seperti itu ya. Nah, kita ke contoh soalnya. Kita punya contoh dalam segitiga ABC, DE sejajar AB itu bacanya sejajar ya. Hitunglah panjang CD dan panjang BE. Nah, ini ada dua yang dihitung, CD dan BE. Hati-hati jangan sampai salah membandingkan. Ya, kita gambar dulu, terus kita beri nama A, B, C, D, E. Nah, langsung ditulis aja panjang-panjangnya. Oh, afwan, itu soal ya. Ya, jadi ini masih soalnya. Nah, panjangnya sudah diketahui ya, AB-nya 12, AD 4, CE 10. Nah, yang ditanya adalah CD dan BE. Kita cari satu-satu dulu, dari CD dulu ya. Nah, langsung tulis perbandingannya, CD. Berarti CD kita bandingkan dengan, tadi ya, yang sebelumnya, CD kita bandingkan dengan CA. Nah, tulis dulu rumusnya, jangan langsung ke angka. Sama dengan kita bandingkan dengan, boleh, tadi kan ada 3 perbandingan ya. Jadi boleh kalian bandingkan dengan yang kanan, boleh yang sejajar. Tapi kalau kalian memilih dibandingkan dengan yang kanan, tidak bisa. Kenapa? Karena ini juga belum diketahui ya. Jadi cari pembandingnya adalah yang dua-duanya sudah diketahui. Maka bisa kita pilih yang DE dengan AB gitu ya. Nah, jadi kita bandingkan CD per CA sama dengan DE per AB. Cukup 2 perbandingan saja. CD-nya belum diketahui, jadi tetap ditulis CD, sedangkan CA itu adalah CD ditambah DA atau ditambah 4. Jadi nulisnya CD ditambah 4. DE-nya 8, AB-nya 12. Nah, ingat ya cara menghitung yang seperti ini biar kalian ngitungnya nggak kebanyakan, maka sederhanakanlah. 8 per 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Jadi 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal kita kalikan silang. 3 dikali CD jadi 3 CD. Sedangkan 2 dikali CD plus 4. Nah, kita kalikan satu-satu ya. 3 CD sama dengan 2 kali CD, 2 CD ditambah 2 dikali 4, 8. Tinggal kita gabungkan yang CD dengan yang CD. 3 CD dikurang 2 CD sama dengan 8.
3 dikurang 2, 1. Atau nggak usah ditulis, jadi ketemu CD-nya sama dengan 8. Ya, lanjut. Kita cari BE-nya sekarang. Nah, yang kedua kita cari BE. Caranya sama seperti yang tadi CD ya. Jadi, kalian cari mana yang dia mengandung BE. Ingat ya, jangan langsung BE-nya yang kalian bandingkan ya, tetapi dari atas. Dari segitiga kecilnya, dari segitiga kecil. Nah, maka kalian perlu sisi yang sebelah kanan ya. Jadi jangan langsung BE per apa gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi lihat perbandingan atasnya. Lihat dulu sisi sebelah kanannya. Nah, lihat sisi sebelah kanan. Oke, lanjut. Jadi CE per CB sama dengan DE per AB. Nah, CE-nya berapa? Masukkan 10. CB-nya adalah CE ditambah EB ya. Dilihat, CB adalah CE ditambah EB. Jadi 10 ditambah BE atau EB sama dengan DE 8, AB 12. Kita sederhanakan jadi 2 per 3. Tinggal dikalikan silang, jadi 3 kali 10 30 sama dengan 2 dikali 10 plus BE. Nah, 2 kali 10 plus BE-nya tinggal diuraikan jadi 2 kali 10 20 plus 2 kali BE 2 BE. Tinggal kita jadikan 1, 30 dikurang 20 sama dengan 2 BE. Jadi 10 sama dengan 2 BE, ketemu BE-nya adalah 10 per 2 ya, atau sama dengan 5. Nah, sudah deh selesai ya, seperti itu. Jadi hati-hati dalam membandingkan. Ingat yang dibandingkan adalah segitiga kecil dengan segitiga besar. Nah, nanti untuk latihannya silakan kalian coba latihan 10 nomor 1 dan 3 buku paket Erlangga halaman 47 ya. Nah, seperti biasa kerjakan di buku latihan, difoto dan dikirim ke assignment. Ya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Kalau misalnya tidak paham silakan join meetingnya, terus nanti tanyakan ke Ustazah, insya Allah akan Ustazah jawab ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar-keluar rumah dulu kalau tidak penting atau tidak urgent. Nanti kalau memang urgent atau penting harus keluar rumah, silakan patuhi protokol kesehatan. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang seimbang, tidur yang cukup ya, pokoknya dijaga kesehatannya gitu. Ya, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.